Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa tasi'uha, dan yang kesembilannya, segala sesuatu yang haram buat orang yang lagi haid. Al-mururu, lewat. Ay mujarradul uburi, artinya semata-mata lewat fil masjid, di dalam masjid. Jadi orang yang haid lewat dalam masjid, ya, itu haram. Li ghilazi hadasiha, karena besar hadasnya haid itu. Wa bihaza faraqatil junuba, dan dengan ini berbeda ia haid akan junub. Kalau junub ya enggak seperti haid, lebih ringan. Jadi kalau junub ya boleh lewat. Haitsu lam yahrum, sekira tidak haram fi haqi, pada haknya, mujarradul uburi, semata-mata lewat. Jadi kalau orang yang junub lewat aja di dalam masjid itu tidak haram. Nah, kalau yang haid, yang nifas, haram. In khafat talwisahu, jika dia takut akan mengotorinya, melumurinya dengan darah umpama. Bisai, dengan sa al-musallasati, dengan sa yang bertitik tiga. Ai taltihu bidami, artinya mengotorinya, ya, melumurinya dengan darah. Sianatan, karena menjaga lil masjid, bagi masjid. Nah, jadi itu jika dia takut, di dalam hatinya ada kekhawatiran bakal ngotorin, maka hukumnya haram orang yang haid lewat di dalam masjid. Bagaimana kalau di dalam hatinya ada rasa aman, enggak ngotorin? Fa in aminathu kana lahal uburu, maka jika aman, si perempuan itu merasa aman, ya, dari ngotorin, kana la'a, maka ada bagi perempuan itu boleh al-uburu, lewat. Jadi kalau dia ada di hatinya merasa aman, enggak bakal ngotorin, karena apa? Pembalutnya sangatlah, ya, bagus, enggak bakalan nyecer, maka dia boleh lewat tuh walaupun lagi haid. Tapi lakin ma'al karohati indantifai hajati uburiha, akan tapi serta makruh, ya, tapi makruh katanya ketika ternape hajat lewat. Jadi enggak ada hajat, ya, ketika ternape hajat, ketika enggak ada hajat lewat. Jadi kalau ada hajat lewat, orang yang lagi haid dan dia merasa aman, enggak berlumuran, boleh. Ya. Ya, boleh, tapi makruh. Ya. Berarti lakin ma'al karohati, makruh. Akan tapi makruh ketika tidak ada hajat. Berarti kalau ada hajat enggak begitu, ya. Nah, kalau ada hajat berarti enggak makruh tuh, enggak haram, enggak makruh. Dia merasa aman, ya, lewat enggak apa-apa, enggak apa-apa lewat. Ya.
Beda dengan menetap. Nah, kalau menetap walaupun merasa aman nggak boleh. Orang yang haid. Ya. Jadi orang yang haid, perempuan, saya ulangi lagi, kalau dia ada rasa enggak aman bakal ngotorin, ya ini cerita dulu nih, enggak ada Softtek, enggak ada ventilator. Sekarang udah ada Softtek, ventilator, ya, maka rasa aman lebih kuat. Maka kalau dia lewat aja, ya, lewat aja, umpama dia lewat aja, enggak ada hajat, itu makruh. Kalau ada hajat enggak makruh. Bi khilafil junubi, lain halnya junub. Orang junub bagaimana? Fa innal umura fi haqihi bila hajatin khilaful aula. Maka sesungguhnya lewat di dalam masjid, ya, fi haqqi pada hak orang yang junub, bila hajatin tanpa hajat, khilaful aula, hukumnya khilaf aula, bertentangan sama yang lebih utama. Jadi yang lebih utama jangan lewat. Tanpa hajat berarti kalau dia ada hajat boleh. Contoh, fa in kana laha gharadun sahihun, maka jika ada bagi perempuan itu tujuan yang sahih, kakurbi tariqin, seperti dekat jalan. Jadi kalau lewat sini jalannya lebih dekat, ya. Lewat masjid jalannya lebih dekat. Kalau lewat sono muter lagi jauh. Fala karohata wala khilafal aula, maka tidak makruh dan tidak khilaful aula. Gitu. Masya Allah. Jadi ada yang namanya darurat, ada yang namanya hajat, ada yang namanya tahsiniyah. Jadi ini enggak sampai darurat, enggak. Kalau darurat tuh seperti, ya, kalau melakukan ini bakal sakit, kalau melakukan ini bakal mati gitu. Darurat tuh. Darurat enggak mesti mati. Ya, sakit aja bisa darurat. Gitu ya. Nah, kalau hajat nih, ada hajat. Nah, itu di bawah darurat. Ya cukup hajat aja, seperti tadi. Hajat apa? Jalannya lebih dekat, motong jalan. Hajat namanya. Ya. Hajat tuh. Padahal lewat sini enggak apa-apa, mana agak jauhan dikit di luar kalau keluar. Itu namanya hajat. Nah, kalau tahsiniyah itu di bawahnya lagi. Ya. Itu buat, ya, lebih keindahan lah ini. Menghiasi diri. Wa kharaja bil masjidi al madrasatu, keluar dengan masjid oleh madrasah. Jadi kalau lewat di madrasah enggak apa-apa. Sekolahan. Orang lagi haid lewat di sekolahan. Wal rubutu, dan pondok-pondok. Nah, jadi lewat tuh di pondok tuh orang lagi haid enggak apa-apa. Bidomir ra'i dengan domara, wal wa dan ba jam'ur ribatin, jama' daripada ribat. Kakutubin seperti kutub, jam'u kitabin, jama' kitab. Ya. Apalagi wa musallal idi, tempat sembahyang id. Tempat sembahyang id itu di mana? Lapangan biasanya. Jadi ini lapangan sering digunakan untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ini biasanya orang Muhammadiyah ya. Kalau kita enggak, nah, enggak kita enggak sholat di lapangan. Ya. Itu walaupun dia sering emang suka digunakan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, tapi kalau ada orang haid lewat di situ enggak apa-apa, karena lapangan. Ya. Wa milkil ghairi, dan milik orang lain. Iya. Milik orang lain, punya orang. Juga enggak apa-apa karena bukan
masjid, bukan masjid ya, bukan masjid. Jadi milik orang kok? Ya iya, milik orang juga apa-apa. Mungkin kita pikir begini, ya milik orang ya terang nggak apa-apa, kan bukan masjid. Enggak, masalahnya milik orang, kan ada diizinkan atau nggak diizinkan, kan begitu. Nggak apa-apa ya, karena bukan masjid. Fala yahrumu uburuha, maka tidak haram oleh lewatnya di madrasah, di pondok-pondok ya, di tempat sholat Id, di tanah orang, di rumah orang juga nggak apa-apa. Illa inda ta'akuki talwisi, kecuali ketika pasti akan melumuri. Nah, itu nggak boleh. Sekalipun di madrasah, di pondok-pondok, ya, di tempat Id, ya, di tempat orang, di rumah orang, ya jangan. Di rumah orang kita jalan, umpama lagi berumuran darah, orang sebel nggak kira-kira? Sebel lah. Itu gimana sih? Darahnya ngecer begini. Begitu maksudnya. Auzonihi, atau dugaan kuat. Nah, dugaan kuat. Jadi dugaan kuat juga nggak boleh tuh, walaupun di madrasah. Dugaan kuat bakalan netes ini darahnya, nggak boleh tuh, walaupun di madrasah, walaupun di pondok-pondok, walaupun di tempat sholat Id, walaupun di punya orang, tanah orang, rumah orang. La inda tawahumi, tidak ketika sangka-sangkanya. Jadi kalau sangka-sangka enggak, ya, duga-dugaan aja. Jadi waham ini tingkatan dugaan kebenaran yang sangat rendah ya. Jadi ada yakin, ada zon, ada syak, ada waham. Jadi kalau yakin 100% tingkat kebenarannya. Kalau zon 75% tingkat kebenarannya. Kalau syak 50%. Ini kalau waham 25%. Jadi seorang penulis kalau nulisnya pakai waham, nah itu bisa dibadai itu. Bahwasanya penulis ini enggak yakin dengan pendapat itu. Walaupun orang yang ditulis itu dia tulis di kitabnya ya, ya tamattu umpama, aku kuatkan ini, sekalipun, paham nggak maksud saya ini ya. Sama dengan kata-kata za'ama. Orang kalau nulis za'ama ya, menggunakan kata za'ama, itu berarti yang nulis enggak yakin. Yang nulis meyakini bahwasannya pendapat orang yang dia katakan tadi lemah. Jadi bahasa Arab itu punya kode-kode gitu. Kalau yakin, saya yakin. Ya. Hakul yakin, wallahi, wah apalagi sampai wallahi dah, benar dah. Gitu. Saya yakin, wallahi, apalagi sampai asyhadu an la ilaha illallah. Wah, udah. Udah tuh udah hakul yakin dah. Saya hakul yakin, wah itu udah lebih udah. Pakai taukid itu. Wal farqu, dan perbedaan, anna hurmatal masjidi zatiyatun wa hurmata hazihi aradiyatun. Dan perbedaan bahwasannya kehormatan masjid itu adalah zatiyah. Jadi memang zatnya ya suci. Ya. Kehormatannya itu zatiyah. Ya. Kehormatannya zatiyah untuk masjid. Wa hurmata hazihi, dan kehormatan ini madrasah, pondok-pondok, tempat sholat Id, milik orang, tanah atau rumah atau apa,
adalah arodiyatun, baru datang, sebab yang baru datang, karena punya orang gitu ya. Nggak boleh kita kotorin gitu. Wa kalha ini, dan seperti orang yang haid fima zukira, pada apa yang disebutkan adalah ya, seperti orang yang haid. Man lahu ada sunda imun, orang yang mempunyai hadas yang senantiasa. Ini seperti orang yang haid. Contoh, kamusta'adotin, seperti perempuan yang keluar darah istihadah, yaitu haidnya kebanyakan, udah 16 hari masih keluar haid juga, namanya istihadah. Ya, udah 60 hari, udah 2 bulan, itu nifas masih keluar aja, namanya istihadah gitu. Nah, dia itu sama dengan orang yang haid untuk lewat-lewat tadi di masjid gitu ya. Wasalisi baulin, dan orang yang keluar kencing terus, namanya salisil baul. Jadi netes terus tuh. Dia punya kemaluan depan itu netes terus, baik laki maupun perempuan tuh bisa Pak begitu. Dan ngeces aja udah. Batuk dikit ces. Batuk dikit ces. Alhamdulillah kita masih kencang semua kan ya. Iya. Iya. Biasanya yang begitu yang udah tua-tua biasanya. Iya, karena udah lama penggunaannya. Iya. Sama sama keran, Pak. Keran itu ada. Keran yang udah lama dipakai, apalagi di kopong santri gitu ya. Baru seminggu udah rusak aja. Iya. Itu ya, keran kalau udah lama digunakan itu biasanya dol. Iya. Biasanya dol. Kalau masih baru masih kuat. Tapi Pak, aneh, saya punya keran di rumah tuh. Dari dulu sampai sekarang belum apa-apa. Udah lama banget tuh. Iya, di rumah keran. Di rumah ya? Hah? Atau iya, bisa juga. Tapi enggak mahal-mahal banget, enggak sampai 100.000. Enggak sampai. Lain nama punya cingjanya kali ya. Kadang memang tergantung merek, tapi enggak juga sih. Lagi kuat-kuat itu. Ya, artinya apa? Ada manusia juga yang udah tua tapi masih kuat, ada. Maksud saya begitu arahnya. Ya, ada juga. Yang udah tua masih kuat, ada Pak. Iya. Ya kan? Iya. Itu maksud saya contohkan keran saya di rumah tuh begitu. Ya kan udah lama rumah saya itu kan. Udah berapa tahun dah? Ada 15 tahun dah. Tapi kerannya Pak itu kan ada dua, satu. Yang satu ini enggak ngapa-ngapa. Masih bagus sekali. Padahal digunakan setiap hari. Nah, artinya apa? Manusia pun begitu. Ada yang udah tua tapi masih tetap kokoh, masih tetap top chair. Kalau berhenti tek itu ya. Gitu. Ya, ada juga keran yang baru beli ya udah rusak aja, ada yang begitu. Ya. Begitu pula manusia, ada yang masih muda udah dol aja. Ya, seperti darah ya mustahadhah dan orang salisil baul. Senantiasa kencing terus tuh dia. Keluar terus. Au mazin atau mazi. Jadi mazi ini cairan tipis. Biasanya ya dia biasanya keluarnya itu
kalau habis tegangan tinggi, bapak bangun tidur, ya, biasanya anak muda nih yang belum nikah biasanya, diamin aja, nanti dia lemas sendiri, entar keluar cairan, itu mazi itu. Makanya anak muda celananya ganti mau sembahyang subuh ya. Waman bihi jarohatun dan naddohatun bidami, dan orang yang dengannya ada luka yang keluar, luka ya, yang keluar dengan darah. Jadi ada orang luka, lukanya itu ada keluar darah. Fa iza khifa, maka apabila dikhawatirkan al talwisu, mengotori, melumuri bisya'in dengan sesuatu min zalika, dari demikian itu harumal uburu, maka haram lewat. Ya. Jadi orang yang mustahadhah, dia mengkhawatirkan kalau dia lewat bakal ngotorin masjid, maka haram dia lewat masjid. Orang yang salisil baul, dia mengkhawatirkan dirinya bakal mengotori, akan berecetan di masjid, haram lewat masjid. Orang yang keluar mazi mulu, takut nanti kena masjid, ya, haram. Atau dia punya luka yang netes darah terus, lewat di masjid, khawatir dia bakal netes, haram gitu. Wa illa, jika lo enggak khawatir, kuriha, dimakruhkan, illa li hajatin, kecuali karena ada hajat. Seperti tadi, kalau lewat sini lebih dekat, enggak apa-apa gitu. Wa kadza, ini bacaan sedikit tapi isinya banyak banget ini. Masyaallah. Wa kadza sairun najasati, dan seperti ini sekalian najis-najis, al mulawwisati, yang mengotori, yang melumuri, walau fi na'lin aw saubin. Ya. Sekalipun najisnya itu ada di sendal atau di baju. Ya, jadi ada sendal, ada baju. Kalau akan melumuri masjid, fala yajuzu, enggak boleh idkhalun najasati, memasukkan najis ala nahwin na'li, yang ada di atas sendal. Illa bisyartain, kecuali dengan dua syarat. Sendalnya mau dimasukin juga, umpama ada acara apa? Tabligh akbar di dalam masjid. Ini kan nanti takut hilang, maka ya inisiatif panitia, ya bagaimana caranya tuh, umpama dikasih plastik ya, buat dimasukin tuh sendalnya biar gak hilang nanti, dengan dua syarat. Pertama, ayak mana talwisu, aman oleh mengotori, aman kotor, boleh dimasukin. Dengan cara apa tadi? Dimasukin ke plastik. Pertama. Yang kedua, wa ayyakuna lihajatin, dan bahwa ada itu karena hajat. Contoh, ka khaufi doya'i, seperti takut kehilangan, boleh dimasukin. Tapi hendaknya jaga jangan sampai kotor. Ya. Berarti kalau yang kedua, berarti enggak mengotori nih. Yang ada ilatnya, takut hilang, karena biasanya hilang. Gitu. Jadi kalau begini berarti jangan nyalain orang ya. Bisa dibersihin ya. Begitu ya. Jadi ayak mana, pertama ayak mana talwis, aman oleh mengotori ya. Berarti dia masukin ke plastik aja, aman. Ya. Yang kedua, wa ayyakuna li hajatin, karena hajat, karena takut hilang. Jadi kalau dimasukin bersih nggak masalah berarti. Ini kan kalau habis hujan debel, itu motor tuh. Berarti kalau nggak bersih aja itu nggak apa-apa berarti. Bersih aja berarti nggak apa-apa. Iya. Wallahu a'lam bishawab.